Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih yang buat yang hadir hari ini. Jadi kita masih tetap menunggu teman-temannya, mungkin mereka ada kegiatan. Kita lanjut saja. Terima kasih buat yang sudah presentasi, Habil dan Jenny. Hari ini ada juga si Nadia mau presentasi, tapi dia belum join, jadi tidak apa-apa. Di sini ada sedikit saya jelasin tentang senam ritmik ya. Saya melengkapi, jadi yang belum dijelasin teman-temannya, saya lengkapi di sini. Oke, langsung saja. Udah kelihatan ya? Kelihatan, Sir. Oke, jadi kan teman-temannya kemarin presentasi udah menjelaskan tentang manfaatnya senam aerobik, kemudian cara membuat senam aerobik, dan selanjutnya ada juga yang menjelaskan tentang saya ralat ya, ritmik, senam ritmik. Senam ritmik tuh di daerah masing-masing tuh seperti apa. Jadi teman-teman udah menjelasin. Jadi ini saya saya tambah lagi tentang macam-macam senam irama atau senam ritmik secara umum. Jadi sebelum masuk ke sini, saya jelasin dulu apa bedanya senam ritmik atau senam irama dengan senam aerobik, Sir. Perbedaannya adalah kalau senam irama itu dia lebih ke slow, artinya musiknya itu banyak musik-musik daerah seperti poco-poco, terus yang putar ke kanan, putar ke kiri, sajojo, atau lagu-lagu yang nadanya ataupun intensitasnya itu cenderung rendah ataupun sedang gitu. Tetapi kalau aerobik itu sudah high, tinggi, ya, tinggi nadanya musiknya, tinggi ketukannya, dan biasanya musiknya itu tidak menggunakan musik daerah, musik-musik pop umum atau yang lain-lain. Dan biasanya aerobik itu dipakai atau dilakukan oleh kalangan remaja sampai dengan sekitar 40-an gitu paling maksimal. Kenapa? Karena gerakannya terlalu intensitasnya tinggi gitu. Jadi jarang orang yang sudah tua mengikuti senam aerobik ya. Tapi kalau senam ritmik itu santai, siapa saja bisa mengikutinya. Sampai-sampai di sekolah juga mewajibkan adanya kegiatan senam ritmik. Jadi di sekolah kita juga ada senam SKJ 2013 kalau saya tidak salah. Jadi itu nanti bakal kita update senam di sekolah kita. Oke, jadi itu perbedaannya. Jadi di sini kita fokus ke senam irama atau senam ritmik. Oke, macam-macam senam irama secara umum. Jadi senam irama ini ada macam-macamnya. Yang pertama, senam pembentukan. Nah, jadi kalau yang namanya pembentukan itu, gerakannya harus sesuai dengan apa yang mau dibentuk. Misalnya, mau membentuk otot paha, jadi banyakin gerakan di pahanya, seperti itu. Jadi macam-macamnya ada senam pembentukan namanya. Kemudian senam artistik. Nah, jadi senam artistik ini adalah salah satu senam yang menggabungkan dua hal, yaitu kelentukan tubuh dan kekuatan tubuh. Hal ini digabungkan untuk mendapatkan keindahan dari senam artistik itu sendiri. Ya, jadi seperti itu. Kemudian ini senam aerobik. Nah, ini macam-macam yang saya jelasin tadi. Senam aerobik adalah salah satu senam kesehatan jasmani yang digabung dengan irama yang sedang populer di Indonesia. Nah, jadi musiknya ini bebas ya. Olahraga ini banyak disukai oleh berbagai kalangan usia, muda hingga tua. Hingga tua. Jadi orang tua pun suka, tetapi jarang orang tua yang bisa mengikuti intensitasnya karena terlalu tinggi gitu.
Ya, karena gerakan senam ini yang energik dan dapat membakar lemak secara efektif, terutama lemak yang membandel di daerah perut. Selain menurunkan berat badan, senam aerobik juga dapat memberi bentuk tubuh Anda menjadi ideal. Karena gerakannya yang intensitas tinggi, maka secara tidak langsung kalori yang dibakar itu lebih banyak daripada senam ritmik. Tergantung dengan gerakannya ya. Bukan tergantung dengan senamnya, tetapi tergantung dengan gerakannya. Dan yang terakhir, senam sibuyung. Nah, senam sibuyung ini biasanya dilakukan oleh anak-anak usia 6 sampai 8 tahun. Ya. Oke. Sekarang kita masuk ke macam-macam senam irama yang sering diperlombakan. Jadi, senam irama ini juga banyak diperlombakan. Diperlombakan di PON, bahkan di Olimpiade juga ada perlombaan senam irama ini gitu. Jadi senam irama ini adalah salah satu senam yang menggabungkan gerakan musik. Senam irama dipertandingkan di kancah olahraga nasional hingga internasional. Senam irama biasanya menggunakan alat ataupun juga tidak menggunakan alat. Senam yang tidak menggunakan alat hanya mengandalkan kelincahan dan kelentukan tubuh. Kemudian penilaian dari senam irama sendiri adalah kesesuaian dengan tingkat kesulitan gerakan senam yang dilakukan. Semakin tinggi tingkat kesulitan, maka akan mendapatkan nilai yang semakin tinggi. Yang namanya perlombaan tentu ada penilaian khusus untuk menentukan pemenang. Jadi di senam irama ini, ya, untuk menentukan pemenangnya adalah berdasarkan dengan penilaian juri. Jadi juri yang menentukan berdasarkan dari tingkat kesulitan senamnya. Biasanya itu dinilai adalah keselarasan geraknya, tingkat kesulitannya, kemudian menariknya, seperti itu. Senam irama disebut juga senam ritmik. Senam ritmik ini khususnya bagi putri saja, walaupun senam ritmik ini salah satu organisasi dengan Persani. Induk organisasi dari senam internasional adalah FIG atau Federation International Gymnastics. Senam irama dibagi menjadi beberapa macam. Dalam melakukan senam irama, seorang pesenam dilatih dan dikembangkan kemampuannya berdasarkan olahraga senam yang dipertandingkan itu. Macam-macam senam irama pembagiannya didasarkan pada dua kategori. Pertama, pembagian berdasarkan kebutuhan alat, dan kedua, pembagian secara umum. Oke. Yang pertama ada senam irama tanpa alat. Jadi yang saya jelaskan tadi bahwa senam irama tanpa alat ini dia gerakannya itu tidak menggunakan alat, jadi mengkedepankan gerakan contoh gerakan lengan, gerakan tungkai, gerakan pinggul, dan semua gerakan tapi tidak menggunakan alat. Nah, kemudian yang kedua, senam irama menggunakan alat. Biasanya senam irama menggunakan alat ini banyak dilakukan oleh orang-orang yang dewasa, ya. Jarang anak-anak SMP atau SMA menggunakan alat. Biasanya ini orang-orang dewasa yang menggunakan alat. Contoh alatnya adalah bisa handuk, bisa tali, bisa selendang, atau juga bisa bola gitu. Jadi senam ini menggabungkan beberapa unsur, yaitu kelenturan, keluasan, fleksibilitas, kontinuitas, dan ketepatan tubuh mengikuti irama musik. Jadi hal ini harus diperhatikan agar dapat mencapai suatu gerakan yang bermanfaat bagi jasmani dan rohani. Baik anak-anak Bapak sekalian, jadi yang diperlombakan itu ada dua. Yang pertama, tanpa alat. Yang kedua, menggunakan alat. Saya pernah lihat
Banyak senam irama ini dilakukan di taman ya, khususnya di Kota Medan ini banyak sekali di taman atau di stadion, atau biasanya itu pagi ya, pagi menggunakan ada yang menggunakan handuk, ada yang menggunakan tali, jadi media yang ada saja gitu. Biasanya ini dilakukan di lapangan-lapangan dan hari libur. Baik, kita lanjutkan. Jadi ada dua macam senam irama yang diperlombakan. Yang pertama itu adalah senam tidak menggunakan alat, ya, dan senam menggunakan alat. Senam tidak menggunakan alat itu biasanya senam yang dinilai itu adalah gerakan-gerakannya, ya, keselarasan gerakannya. Kemudian senam yang menggunakan alat itu selain keselarasan gerak, selain gerakannya, kekompakan ketika menggunakan alatnya juga dinilai. Jadi yang dinilai itu kesulitannya, ya, kesulitan gerakan-gerakannya itu menjadi nilai atau poin tinggi dalam senam ritmik. Kalau misalnya senam aerobik, yang dinilai itu juga sama, tetapi intensitasnya tinggi. Maka dari itu banyak yang orang-orang ketika ingin membakar kalori terlalu banyak, maka mereka melakukan senam aerobik. Baik, Habil dan Jenny, kira-kira ada pertanyaan nggak tentang senam ritmik ini? Apa saja yang dinilai kira-kira? Kemudian kenapa hanya dua itu saja yang diperlombakan? Begitu. Oke, ada pertanyaan? Ada? Oke. Kemudian senam ritmik ini sering menggunakan lagu-lagu daerah ya. Jadi di SKJ itu menggunakan lagu daerah juga, tetapi yang populer itu biasanya poco-poco, kemudian sajojo begitu. Jadi memang senam ritmik ini banyak yang melakukannya adalah anak-anak SMP ataupun SMA gitu. Jadi di atas itu banyak orang yang melakukan senam aerobik, karena senam aerobik lebih musiknya lebih populer dan gerakan-gerakannya juga lebih ekstrim atau lebih tinggi intensitasnya. Baik, Nana Bapak sekalian, saya rasa pertemuan kita cukup hari ini. Mungkin di Selasa depan, kalau memang masih ada live teaching, kita akan lakukan presentasi buat si Nadia. Mungkin si Nadia hari ini tidak hadir. Untuk si Juraya Hasanah, halo. Halo Juraya, udah dapat materi buat presentasi, nak? Halo. Oke, mungkin jaringan ya. Oke, anak-anak Bapak sekalian, terima kasih buat yang sudah hadir hari ini. Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Ya, pastinya mudah-mudahan di semester depan kita bisa bertemu tatap muka. Jadi agar silaturahmi kita lebih erat lagi dan kita saling lebih mengenal.